Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pemantulan bunyi. Nah anak-anak, video ini merupakan video yang keempat ya dari materi bunyi. Pastikan kalian sudah menonton video tentang bunyi sebelumnya. Ada video 1, 2, dan 3. Silakan kalian cari di channel YouTube Bu Santi, playlist kelas 8. Baik anak-anak, pastikan juga kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi ya. Baik, kita akan mulai saja. Yuk. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan yang keras. Hukum pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah ini dia, kalian bisa amati di sini ada stopwatch ya yang dinyalakan atau digunakan. Nanti kan akan terdengar bunyi jarum ini ya, jarum penunjuknya ya, jarum jamnya. Nah ini ketika di sini ada pipa seperti itu, maka orang yang ada di sebelah sini bisa mendengar bunyi detakan jarumnya itu anak-anak ya. Ini menunjukkan sudah terjadi pemantulan bunyi. Berikutnya, nah ini dia. Jadi bunyi datang ya, ini bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Selanjutnya ada 3 jenis bunyi pantul. Berdasarkan jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul, maka terdapat 3 jenis bunyi pantul, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli atau bunyi datangnya. Nah, maksudnya begini anak-anak. Jadi ini jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul itu dekat gitu ya. Ini yang atas nih bunyi asli, ini bunyi pantul. Jadi bunyi asli dan bunyi pantul tuh datangnya bebarengan gitu ya, bersamaan. Jadi yang bunyi pantul tuh malah memperkuat gitu tuh. Jadinya lebih kedengarannya tuh lebih keras sama kita gitu ya. Nah, contohnya guru ketika mengajar di dalam ruang kelas gitu ya, kan ruangan kelas nggak begitu besar ya anak-anak ya, itu suaranya terdengar lebih keras daripada misalnya guru mengajar di lapangan gitu ya. Jadi misalnya guru olahraga nih ketika menjelaskan di dalam ruang kelas dan di lapangan itu akan terdengar berbeda oleh siswanya gitu ya. Bunyinya terdengar lebih jelas, lebih keras ketika guru menjelaskan di dalam ruang kelasnya. Karena adanya ini bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli anak-anak. Yang kedua, gaung atau kerdam ya. Nah, ini dia. Untuk gaung atau kerdam, ini berarti sumber bunyi ya jaraknya dengan dinding pemantul agak jauh anak-anak. Ini lebih jauh daripada yang pertama ya. Karena dinding pemantulnya tuh lebih jauh ya dari bunyi ini ya yang pertama tadi. Yang atas ini bunyi asli anak-anak atau bunyi datangnya. Yang bawah nih bunyi pantulnya. Nah, ini pengaruhnya nanti bunyi pantul itu dan bunyi asli apa sih kayak balapan gitu anak-anak ya. Jadi susul menyusul. Nah, akibatnya nanti ada sebagian bunyi itu yang kedengarannya nggak jelas karena ini menumpuk anak-anak ya. Jadi ini bunyi asli, ketika bunyi aslinya se, bunyi pantulnya h gitu ya datangnya. Jadi ini merusak gitu ya atau mengganggu. Itu yang gaung atau kerdam. Nah, ini contohnya di gedung bioskop ya, gedung bioskop itu terjadi gaung sebenarnya ya, tetapi diredam gitu anak-anaknya sehingga kita bisa mendengar dengan jelas. Seperti itu. Sebenarnya di gedung bioskop tuh ada gaung atau kerdamnya anak-anak ya. Di aula juga ya. Pokoknya yang ruangannya tuh cukup besar gitu ya. Itu pasti untuk mengurangi gaung ada peredamnya terpasang di situ. Yang berikutnya gema. Nah, kalau gema ini jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya ini yang paling jauh anak-anak ya. Karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantulnya tuh sangat jauh, maka antara bunyi asli dan bunyi pantul itu terdengarnya tuh bergantian. Jadi bunyi pantulnya nih ketinggalan gitu ya. Setelah bunyi aslinya itu tersampaikan, nah bunyi pantulnya baru datang anak-anak. Jadi misalnya ngomong halo semua. Nah, nanti ada lagi terdengar lagi berikutnya halo semua gitu. Itu namanya gema. Jadi jelas bunyi pantulnya tuh terdengarnya ya utuh. Nah, ini contohnya misalnya kita di tebing ya atau di hutan pinus juga bisa ya. Bu Santi pernah tuh berteriak gitu ya ketika Ibu
apa sih namanya, ada ibadah padang ya di hutan pinus. Nah, ketika ibu berteriak itu terdengar gemanya. Seperti itu. Berikutnya manfaat pemantulan bunyi. Bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Ini contoh mengajar dalam kelas ya, guru mengajar dalam kelas. Jadi ini sangat bermanfaat sekali anak-anak ya, pemantulan yang terjadi di ruang kelas itu. Jadi gurunya nggak usah teriak-teriak gitu ya, suaranya sudah jelas terdengar oleh murid-muridnya ini. Nah, berikutnya, jadi ini bermanfaat bunyi pantulnya. Yang kedua, gema itu dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ini. Jadi ini ada kapal mengirimkan sinyal gitu ya. Nah, nanti dipantulkan, itu nanti bisa mengukur kedalaman laut atau kedalaman misalnya kapal selam gitu ya. Atau ikan, itu juga bisa. Berikutnya menentukan cepat lambat bunyi di udara. Nah, ini dia. Jadi gema itu kita bisa menentukan bunyi cepat lambat bunyi di udara saat itu tuh berapa sih gitu ya. Nanti kan berarti jarak sumber bunyi sama dinding pemantulnya tuh ada diketahui. Nah, kita tinggal catat waktunya anak-anak. Ada jarak, ada waktu ya, kecepatan bisa dicari. Ini kan bunyinya nih bolak-balik nih ya, nanti jaraknya 2 kali anak-anak. Nah, berikutnya memeriksa kehamilan dengan USG ya, ultrasonigraphy. Ini juga manfaat dari pemantulan bunyi, seperti itu. Mendeteksi cacat atau retak pada logam, kemudian melakukan survei geofisika untuk mendeteksi lapisan batuan yang mengandung minyak bumi. Jadi cukup banyak ya manfaat dari pemantulan bunyi. Nah, tadi yang bermanfaat, sekarang bunyi pantul yang merugikan. Ya, bunyi pantul ada pula yang merugikan, yaitu gaung ya. Jadi kalau yang bunyi pantul yang pertama sama yang ketiga itu tadi menguntungkan ya atau bermanfaat. Sedangkan untuk yang gaung ini ya bunyi pantul yang kedua, yang jarak sumber bunyi dan dinding pemantulnya tuh yang tengah-tengah gitu ya, nggak deket, nggak jauh gitu ya. Jadi sedang ini gaung, ini nanti menghasilkan bunyi ini ya. Oleh karena itu diperlukan proses peredaman bunyi menggunakan bahan seperti karpet, karton atau kardus, spons, karet, tirai, gabus, dan busa, dan lain-lain gitu ya. Jadi bunyi pantul yang mengganggu atau merusak bunyi asli itu harus diredam anak-anak atau dihilangkan gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi diserap bunyi pantulnya tuh supaya nggak ada pemantulan gitu tuh. Di studio musik gitu ya pasti ada peredam bunyinya. Di bioskop juga kalau kalian amati coba sekeliling dindingnya itu kiri kanan atas bawah ya. Itu terpasang karpet, itu ada fungsinya anak-anaknya bukan sekedar aksesoris, itu ada manfaatnya yaitu sebagai peredam bunyi. Di dalam studio musik juga pasti ada peredam bunyinya. Nah, ini persamaan pada pemantulan bunyi. Persamaan pada peristiwa pemantulan bunyi dapat dituliskan sebagai berikut. Ini dia anak-anak ya, V sama dengan 2 kali S per T. Di mana V itu adalah kecepatan bunyinya, satuan meter per sekon. S itu jarak tempuh atau jarak dari sumber bunyi ke dinding pemantul ya. Tapi nanti dikali 2, karena kan bolak-balik anak-anak ya memantul. Tadi kan dari sumber bunyi ke dinding pemantul, terus nanti balik lagi kan dari dinding ke pendengarnya, seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi. Nanti S-nya ini dikali 2 karena bunyi bolak-balik ya, geraknya dipantulkan. Yang terakhir T itu time, waktu, satuannya harus sekon ya. Baik, kita langsung coba saja latihan soal yang ada. Yang pertama, Rafael berteriak di depan tebing berjarak 66 meter dari tempat ia berdiri. Jika bunyi pantulan terdengar 0,4 sekon setelah bunyi aslinya, maka hitunglah cepat rambat bunyi di udara saat itu. Nah, ini yang diminta mencari cepat rambat bunyinya anak-anak. Kita data dulu ya dari soal, kita punya besaran apa aja sih gitu kan. Nih kita lihat, nih ada jarak 66 meter, kemudian ada ini ya waktu 0,4 sekon. Jadi kita tuliskan di sini diketahui jarak itu S ya, space, spasi, 66 meter. Waktu, time, 0,4 sekon. Ini Ibu ubah ya anak-anaknya 0,4 sekonnya jadi pecahan biasa. Itu jadi 2/5. Bu Santi lebih suka perhitungan menggunakan pecahan biasa daripada desimal anak-anak. Ditanya itu adalah V-nya berapa. Nah, karena pemantulan jangan lupa V gitu ya sama dengan 2 kali S
Kenapa dikali 2? Tadi karena dipantulkan, bunyinya bolak-balik anak-anak. Nih. Berarti 2 dikali 66 per 2 per 5. Nah, ini kita bisa ubah 2 kali 66 itu nanti 132 ya anak-anak ya, dibagi 2 per 5. Nah, ini 132 dikali ya, bisa kan diubah ke bentuk perkalian, nanti dibalik posisi pecahan biasanya ya. 2 per 5 nanti jadi 5 per 2. Nah, ini kita sederhanakan. 132 dibagi 2 dulu ya. Nih dicoret, ini 2-nya jadi 1, 132-nya nanti jadi 66. Maka cepat terlambat bunyinya tinggal 66 dikali 5 anak-anak. Hasilnya adalah 330 meter per sekon. Ini dia jawabannya. Bisa ya, nggak gitu susah kok anak-anak, kalian pasti bisa. Yang penting kalian ada usaha, ya memiliki daya juang, jangan mudah menyerah. Dan pastikan kalian juga memiliki keterampilan dasar matematika dalam berhitung, perkalian, pembagian, ya. Yang belum hafal masih ada waktu kok, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Jadi yang belum hafal kalian bisa mulai dari sekarang, jangan ditunda nanti gitu ya. Mulai dari sekarang, ngapalin kalian ya. Karena itu pasti akan berguna dan bermanfaat untuk kalian seumur hidup loh ya, nggak cuma sekarang aja. Oke, sekarang kita coba yang kedua, soal kedua. Sebuah kapal mengirimkan gelombang bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Gelombang bunyi tersebut memiliki kecepatan 1.400 meter per sekon dalam air laut. Dan diterima kembali setelah 5 detik kemudian. Berapa kedalaman laut di tempat tersebut? Nah, ini ditanya kedalamannya anak-anak. Kita data lagi ya, dari soal nih kita punya nilai kecepatan 1.400 meter per sekon. Terus ada ini waktu ya, time 5 detik. Jadi nanti diketahui itu ada V 1.400 meter per sekon. Kemudian ada waktu time 5 detik. Ditanya kedalaman itu S ya, jaraknya berapa. Nah, sini kita tulis jawab. Kita punya persamaan tadi kan V sama dengan 2 dikali S per T gitu ya. Nah, ini kita mau cari tuh S-nya anak-anak. Jadi boleh rumusnya dari awal kita ubah dulu ya. Ini T-nya kita pindah. Tadinya kan T-nya di ruas kanan sebagai pembagi. Kita pindah ke ruas kiri. Kalau pembagian tuh nanti jadi perkalian anak-anak. Jadi nanti V dikali T sama dengan 2S. Nah, kita kan mau cari S-nya aja nih. Jadi 2-nya kita pindah lagi. Nah, ini kan 2 kali S nih ya. 2-nya perkalian, pindah ruas nanti jadi pembagian. Jadi nanti V kali T per 2, itulah nanti nilai S-nya. Nah, kita masukkan saja nilainya di sini. Jadi S sama dengan V kali T per 2. Nah, masukin angkanya. Kita punya V 1.400. Kita punya time waktu 5 per 2, jangan lupa. Nah, kalian bisa sederhanakan dulu. 1.400 sama 2. 1.400 dibagi 2 dulu boleh. Ini 1, 1.400-nya bagi 2 kan 700 ya. Jadi sekarang nilai jaraknya adalah 700 dikali 5 anak-anak. Hasilnya 3.500 meter. Ini dia. Jadi kedalaman lautnya adalah 3.500 meter. Bisa ya? Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Semoga video ini bermanfaat untuk membekali kalian dalam belajar di rumah masing-masing. Ingat, tetap jaga kesehatan ya, dan terapkan protokol kesehatan. Baik semuanya, Ibu Santi pamit undur diri. Dadah, Tuhan memberkati.